Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Jadi di sini saya akan membahas tentang sharing printer dan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ikutin terus ya. Ini pembahasan kita Cisco Packet Tracer dan sharing printer. Oh ya, apa sih? Sebelumnya kalian mesti kan, apa sih Cisco Packet Tracer itu? Nah, ini. Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Tujuan utama Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Apa sih kelebihan? Nah, satu, pembelajaran akan lebih menarik karena media yang digunakan berupa icon-icon atau visual gambar jaringan seperti router, PC, printer, dan lain sebagainya. Dua, tidak perlu menggunakan biaya besar dalam kegiatan pembelajaran. Tiga, dapat meningkatkan kreativitas seorang dalam mengelola jaringan Cisco. Pembelajaran dilakukan secara mandiri. Jadi kita itu bisa membuat Cisco ini sendiri dan kita bisa mengembangkan kreativitas kita. Nah, yang nomor 4, siswa akan mengeluarkan ide-ide menarik dengan membuat topologi jaringan yang ingin diselesaikan. 5, software gratis dan dapat didownload dan digunakan oleh siapa saja. Tapi sayang, Cisco juga ini memiliki kekurangan, yaitu 1, media yang ditampilkan ada kalanya susah dipahami oleh siswa, yaitu kita itu perlu penyesuaian dengan Cisco ini. 2, permasalahan yang diajukan ada kalanya tidak sesuai dengan daya nalar siswa. 3, media yang ditampilkan memiliki komponen-komponen fisik yang terbatas. 4, untuk melatih alur kemampuan siswa untuk belajar, media yang dilalui sangatlah sulit. 5, harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk belajar karena sulit dipahami. Perintah-perintah yang dijalankan di GLE harus diingat-ingat. Apa sih manfaat Cisco ini? Jadi, manfaatnya adalah 1, membantu memahami prinsip jaringan komputer. 2, membantu merancang topologi jaringan. 3, membantu mengembangkan keterampilan alat-alat jaringan Cisco. Terus ini kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sharing printer. Apa sih sharing printer? Sharing printer adalah salah satu cara praktis agar semua komputer dapat tersambung dengan satu device printer. Jadi ada berapa komputer, tapi kita hanya menggunakan satu printer aja untuk men-sharing file kita. Apa sih tujuannya? Tujuan sharing printer adalah untuk memungkinkan beberapa komputer dalam satu jaringan dapat menggunakan printer yang terpasang pada satu komputer. Dengan begitu, pengguna dapat mencetak dokumen dari printer yang tidak terhubung langsung ke komputernya. Cara kerja sharing printer adalah dengan membagikan printer ke beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan lokal yang sama. Jadi ini adalah contoh yang akan kita buat. Ini contoh gambarnya. Oke, kita lanjut dengan prakteknya ya. Oke, kita mulai prakteknya. Yang pertama kita butuhkan adalah router. Kita menggunakan router yang bernomor 184.1. Kita klik di sini router. Terus kita juga membutuhkan switch. Kita klik switch. Kita menggunakan switch yang 2950. Kita membutuhkan 2 switch. Setelah itu kita PC, kita membutuhkan 4 PC. Kita klik 4 PC di sini. Oke, tidak apa-apa ya guys. Kalau kita mau lurus, kita ini dulu, hapus dulu. Ups. Tapi nggak usah, nggak apa-apa, kita nggak usah hapus. Oke, terus kita tambah PC lagi. Di sini 1, 2. Oke, jadi ini di sini sudah ada 4 PC. Terus kita butuhkan printer. Kita search satu aja printernya. Terus setelah itu kita sambungkan kabelnya. Kita pakai yang otomatis. Jadi mereka itu akan tahu, sistemnya itu akan tahu apa sih yang digunakan kabelnya untuk menyambungkan sharing printer ini. Dan kita ini menggunakan kabel strike ya guys. Kita menggunakan kabel strike. Kita sambungkan semuanya.
Oke. Setelah kita sambungan, kita itu mencatat nomor IP-nya. Karena takutnya kita kan lupa, jadi kita catat aja di sini. Ya, untuk printer saya menggunakan 192.168.1.2. Terus untuk PC saya menggunakan 192.168.1.2.3. Terus untuk PC yang ini PC 1 kita menggunakan 192.168.1.4. Untuk switch kita menggunakan 192.168.1.1. Oke, apa sih gunanya catatan ini? Itu misal kita lupa pas mau masukin IP-nya, lah kita bisa lihat di sini. Jadi kita nggak perlu ngulang dari awal lagi. Kalau yang switch yang kedua, aku menggunakan 192.168.2.1. Oke, setelah itu untuk PC, bukan printer ya, mohon maaf. Ini PC 192.168.2.3. Untuk yang PC 2 kita menggunakan 192.168.2.2. Oke. Oh ya, untuk router kita menggunakan 11.11.11.11. Setelah itu kita perlu men-setting IP-nya. Ini kita biar urut dari printer dulu. Kita klik satu kali. Oh, ini maaf, ini kita hapus dulu. Oke, kita klik printer. Terus kita pilih config fasternet. Terus kita onin, udah on. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168. Tadi IP address-nya yaitu 1.2. Ini kita aja udah keluar. Terus kita kembali. Kita masuk ke PC yang 0. Kita masuk desktop. Kita pilih IP configuration. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.3 kan tadi. Ini subnet masknya. Terus kita masukkan juga gateway-nya. Gateway itu switch ya. Berarti IP yang ada di switch. Tadi switch yang pertama adalah 192.168.1.1. Oke, setelah itu kita ini. Setelah itu lanjut PC yang ke-1. Kita sama desktop IP configuration kita masukin yaitu 192.168.1.4. Ini subnet mask. Terus kita masukin gateway-nya. Ini sama gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Setelah itu kita klik yang ini, PC yang kedua berarti. Kita masuk desktop sama IP configuration, terus kita klik IP address-nya yaitu 192.168.2.2. Yaitu kita masukin ini subnet masknya. Terus untuk gateway, terus kita masukin gateway yang kedua, yang switch yang kedua yaitu 168.2.1. Oke, nah setelah itu kita masukin yang PC 3. Yang PC 3 sama IP configuration, terus desktop IP address-nya 192.168.1 bukan
2.3. Terus black masknya. Terus untuk ini gateway sama, yaitu switch yang kedua 192.168.2.1. Oke. Setelah itu kita setting routernya. Kita pilih config. Untuk router kita pilih config. Terus kita fasternet yang 01 kita onin. Terus fasternet ini IP address-nya yaitu IP address switch yang pertama 192.168.1.1. Ini subnet mas. Oke, udah. Terus kita yang fasternet 0 kita onin, kita klik, yaitu yang switch yang kedua 192.168.2.1. Oke, kita boleh cek yang ini fasternet ini udah. Oke, ini kita tunggu sampai titik ini berubah menjadi hijau seperti ini ya. Kita tunggu. Oke, setelah sudah hijau gini, kita mencari ini. Gimana sih? Apakah ini semua sudah tersambung? Kita coba untuk mengirim surat. Kita kirim file atau surat ini. Coba kita lihat tulisan di sini. Nah, ini sudah sukses. Berarti sudah terhubung satu sama lain. Sukses lagi. Terus kita coba lagi dari printer ke PC 1. Ternyata sukses lagi. Dan kita coba dari PC 2 ke PC 3, sukses. Kita coba dari PC 2 ke PC 1, apakah sukses? Violet, jika violet kita bisa hapus dulu ini. Oke, kita hapus, kita ulangin lagi dari PC 2 PC 1, apakah violet lagi atau tidak. Ternyata sukses. Terus kita dari PC 3 ke PC 1, sukses. Terus dari PC 2 ke PC 0, pilot kita bisa hapus kalau pilot. Ini kita delete. Terus kita ulangi lagi PC 2 ke PC 0. Oke, ternyata sukses. Terus kita coba lagi PC 3 ke PC 0. Sukses. Apakah bisa dari printer ke PC 2? Oke, kita coba. Ini printer, kita kirim ke PC 2. Bisa. Kalau pilot sama ya, kita hapus lagi aja. Oke, terus kita ulangi lagi, coba. Ini printer ke PC 2. Ternyata masih pilot, berarti nggak bisa ya guys. Kita coba lagi, bentar. Jadi ini udah berapa PC yang sukses? Ini ada 7 PC yang sukses, berarti memang sudah sukses. Oke. Sekian video dari saya. Semoga ini menjadi tutorial yang membantu untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.